Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, Miko Kamal Center menyelenggarakan ekspos terhadap progres laporan masyarakat yang masuk ke Miko Kamal Center. Laporan itu berkenaan dengan gangguan fasilitas umum yang ada di Kota Padang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Miko Kamal Center ini mulai di launching pada tanggal 4 Mei tahun 2023, dan program pertama ini adalah yang berkenaan dengan gangguan terhadap fasilitas umum. Jadi intinya setiap masyarakat yang mendapati ada gangguan terhadap fasilitas umum oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka masyarakat itu bisa membuat laporan ke Miko Kamal Center di nomor 0811696264. Nah, di situ ini adalah aplikasi sederhana yang mencatat nama yang bersangkutan, lalu kemudian lokasi yang dilaporkan itu di mana, lalu kemudian deskripsi singkat kejadiannya seperti apa. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah setelah ada laporan itu, kemudian Satgas kita, Satuan Tugas kita, datang ke lapangan melakukan verifikasi, ya, melihat fakta yang dilaporkan itu, apakah fakta itu sesuai dengan laporan atau tidak. Nah, di lapangan Satgas itu akan mengambil foto, lalu kemudian juga video dari masalah yang dilaporkan. Sampai hari ini kita sudah punya 6 orang Satgas yang siap bekerja untuk memastikan apakah laporan yang dilaporkan oleh masyarakat itu benar atau tidak. Nah, setelah dibuka dari tanggal 4 bulan Mei tahun 2023 itu sudah 14 laporan yang masuk, ya, 14 laporan. Lalu kemudian dari 14 itu 7 laporan sudah diteruskan kepada pihak yang terkait. Misalnya kalau soal sampah diteruskan kepada DLH, kalau ada okupasi terhadap trotoar dilaporkan kepada Satpol PP dan seterusnya. Dan dari laporan yang 14 yang sudah diteruskan itu, ada satu laporan yang sudah direspon, yaitu soal lampu jalan yang mati. Nah, lalu di Instagram Miko Kamal Center itu direspon langsung oleh Dinas Perhubungan bahwa mereka akan menindaklanjuti laporan yang bersangkutan. Nah, berarti dengan begitu dari 14 laporan yang masuk itu 13 diantaranya belum lagi direspon. 13 belum lagi direspon gitu. Nah, tadi saya belum menyampaikan bahwa ada laporan masyarakat, kemudian Satgas turun, dan kalau memang faktanya sesuai dengan apa yang dilaporkan itu, Miko Kamal Center melalui Satgas menyampaikan laporan masyarakat itu kepada pihak yang terkait. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan, ini yang belum saya sampaikan, laporan itu juga diupload di media sosial, di Instagram Miko Kamal Center dan Miko Kamal Official. Di samping juga setiap laporan itu juga ditembuskan kepada Ombudsman perwakilan Sumatera Barat gitu. Nah, dari laporan-laporan itu ada beberapa jenis yang masuk. Itu adalah, yang pertama adalah tentang jalan rusak. Itu ada 3 laporan. Kemudian itu ada 4 laporan. Kemudian lampu merah yang bermasalah ada 1 laporan. Kemudian gangguan terhadap jalan ada 3 laporan. Dan yang berhubungan dengan PJU, penerang jalan umum, ada 1 laporan. Yang berkenaan dengan pasar ada 1 laporan, kemudian yang berkenaan dengan pantai ada 1 laporan gitu. Jadi dari laporan-laporan ini kita masih menunggu respon dari pemerintah. Dalam hal ini tentu pemerintah Kota Padang, apa yang akan mereka lakukan terhadap laporan itu. Nah, jika dalam waktu 14 hari ini tidak ada respon yang baik dari pemerintah, maka kita akan ekspos lagi. Kita akan bilang dari sekian laporan itu tidak ditanggapi oleh pemerintah. Dan itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik begitu. Nah, tadi juga ada yang bertanya, atau mungkin Warnipin bertanya, bagaimana dengan kerahasiaan para pelapor? Para pelapor itu identitasnya kita simpan, kita rahasiakan, tidak akan keluar. Jadi memang satu persoalan itu adalah masyarakat enggan melapor karena dia takut terseret-seret atau dipanggil-panggil nanti. Jadi ketika masyarakat sudah melapor, kita lakukan verifikasi, kemudian hasil verifikasi itu kita laporkan. Jadi seolah-olah ini yang melapor ini adalah Miko Kamal Center, karena masih kepada Miko Kamal Center, lalu kemudian informasi itu ditindaklanjuti. Jadi kalau ada kekhawatiran
identitasnya akan terungkap ke publik atau kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu tidak perlu khawatir karena Miko Kamal Center menjamin informasi itu tidak akan sampai ke publik gitu. Nah, satu lagi juga informasi bahwa laporan itu sudah disampaikan ke pihak terkait ya, juga diberikan laporan, maksudnya Satgas atau Miko Kamal Center itu memberikan laporan secara japri melalui jalur japri kepada pihak pelapor. Jadi misalnya ada si A melapor, kan nomor WA-nya terekam oleh sistem. Jadi begitu laporannya itu sudah disampaikan ke pihak terkait, ya, surat laporan yang sudah dibuat oleh Miko Kamal Center itu juga dikirim ke yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan sudah tahu, oh terima kasih, laporan kami sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Gitu. Nah, jadi sederhananya ini begini nih, Miko Kamal Center itu menjadi fasilitator, atau bahasa lebih sederhana lagi, Miko Kamal Center ini menjadi teman curhat ya bagi masyarakat yang selama ini merasa tidak tahu kemana harus mereka laporkan ketika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan fasilitas umum itu. Jadi jika ada fasilitas umum yang terganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, lapor ke Miko Kamal Center. Miko Kamal Center memfasilitasinya ke pihak terkait itu. Dan mudah-mudahan dengan begitu harapan kita tadi juga sudah disampaikan, harapan kita itu adalah kota kita ini menjadi kota yang lebih baik. Kota ini bisa yang layak huni, yang insya Allah menjadi kota internasional, yang semua orang bisa datang ke sini dan orang yang datang itu nyaman, ya, orang yang datang itu aman, tidak ada kesemrautan gitu. Nah, kalau dengan begitu kota ini akan menjadi kota yang hidup secara ekonomi, dan kalau hidup secara ekonomi maka yang akan diuntungkan sebetulnya adalah warga kota. Itu kira-kira yang informasi penting yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat. Dan ini juga yang terakhir ini juga adalah bentuk konkret dari partisipasi publik. Dan sebagaimana yang diketahui, kota-kota terbaik di dunia itu dihuni oleh warga-warga yang partisipatif. Dan sebaliknya, kota yang jelek sudah bisa dipastikan kota itu tidak dihuni oleh warga yang mau berpartisipasi. Jadi intinya, kalau mau menjadikan kota ini lebih baik, maka kita harus menghimbau warga kota ini menjadi publik atau warga yang partisipatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.